Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Patrisius Triyarno, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Manggarai Barat. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 bahwa selama ini saya hanya berpikir bagaimana peserta didik saya paham dengan materi-materi yang saya berikan dan dapat mengerjakan semua tugas dengan baik dan tentunya memperoleh nilai yang bagus. Jika peserta didik mendapat nilai pengetahuan yang memuaskan, maka akan muncul predikat guru yang berprestasi dalam mengajar. Sementara jika hasil peserta didik kurang memuaskan, akan berpengaruh kepada prestasi guru dalam mengajar. Untuk itu, saya terus berusaha mencari metode yang terbaik dalam kegiatan belajar mengajar agar nilai anak memuaskan. 2. Saya beranggapan tugas saya sebagai seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai sumber ilmu. Yang ketiga, saya tidak memahami kebutuhan anak akan kenyamanan belajar dan kemerdekaan belajar. Bagi saya, jika mereka mengikuti seluruh perintah dan tata tertib dalam pengumpulan tugas serta selalu berada dalam kegiatan pembelajaran merupakan suatu keberhasilan. Keempat, saya percaya bahwa pendidikan dan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran materi, tugas dan sanksi merupakan metode yang efektif untuk mendisiplinkan anak dan membiasakan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Kelima, saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas, sulit diatur dan tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, walaupun soal-soal atau tugas itu sangat mudah dan materi yang saya jelaskan. 5. Hasil belajar yang sesuai KKM di atas KKM merupakan suatu prestasi. Setelah saya ikut pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1.1 tentang filosofi dan pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa selama ini saya hanya tahu sekilas tentang semboyan Ing Ngarso Sung Tulada, Ing Madia Mangun Karsa dan Tut Wuri Handayani, tanpa mencari tahu makna yang begitu dalam yang terkandung di dalamnya. Sistem Among menuntut kesabaran dalam penerapannya. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran. Seharusnya merekalah subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Dari sini yang berubah adalah 1. Saya mulai membenahi mindset saya mulai dari diri sendiri. Dengan begitu saya berusaha memberikan tauladan yang baik dari cara bersikap dan bertutur kata. Bahwasannya seorang anak mengamati perilaku kita dan menirunya. Oleh sebab itu saya harus memiliki karakter yang positif agar anak sebagai peniru lebih berkarakter positif. Saya mencoba menggali kodrat dan minat bakat anak, menyadari bahwa setiap anak itu adalah unik dengan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Mulai belajar menuntun, mengarahkan, dan membimbing mereka sesuai dengan kodrat mereka. Tidak menjadikan KKM sebagai satu-satunya dasar pedoman berprestasi, melainkan bangun segala sesuatu yang mereka miliki. Ketiga, memberikan kebebasan bagi peserta didik, seperti memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan serta ide-ide peserta didik. Dengan begitu, kita sebagai pendidik bisa menuntun mereka kepada tujuan pembelajaran sesuai kemauan mereka, yang tentunya kemauan yang menumbuhkan sifat karakter positif anak. Keempat, berusaha menjadi guru, teman, sahabat, dan fasilitator yang baik bagi mereka sehingga muncul keterikatan emosional yang kuat dan ini lebih memudahkan menuntun mereka sesuai kodrat mereka. Kelima,
Tidak menerapkan sanksi atau teguran tegas kepada peserta didik karena ini membuat mereka tertekan dan tidak merdeka. Berusaha menjadi penyejuk bagi mereka yang dapat mengamongi mereka setiap saat, baik ke dalam keadaan senang maupun susah. Keenam, dan apapun tindakan yang dilakukan pendidik harus berorientasi pada anak demi kepentingan mereka. Dan anak adalah subjek teman belajar. Karena itu sejatinya pendidikan juga belajar dari peserta didik. Yang segera saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: satu, mengidentifikasi karakteristik anak, mulai dari kebiasaannya, gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pelajaran, bakat atau minatnya. Juga meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan merdeka. Ketiga, memberikan suasana kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Keempat, menjadi tauladan, pemberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanam nilai karakter. Kelima, melakukan pembiasaan dalam mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih sebagai bagian dari penanaman dan penguatan karakter. Keenam, melakukan pendekatan secara emosional kepada peserta didik maupun orang tua guna mencari solusi terbaik di setiap kendala yang dihadapi anak dan bersama-sama mengasah minat bakat mereka. Untuk dapat mengimplementasikan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila, membutuhkan proses dan waktu. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Sudah waktunya untuk kita dapat melakukan perubahan-perubahan hebat dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk memberikan tuntunan terbaik kepada peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodrat masing-masing. Dengan menerapkan 3 semboyan KHD yaitu Ingarsa Suntulada, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani dapat membantu tugas kita sebagai pendidik dalam memberi tuntunan, arahan, serta bimbingan agar tujuan dari Merdeka Belajar dapat terwujud dengan baik.